Bab 3841. Ini adalah penyembuhan. Kaisar Viser, sesuatu yang mengerikan telah terjadi. Bukalah gerbang dengan cepat. Suara Rumei yang cemas tiba-tiba terdengar dari luar gerbang istana. Mendengar ini, Julian palsu, yang hampir saja memaksa dirinya pada Julian, menggertakkan giginya. Dia benar-benar tepat waktu. Pasti ada sesuatu yang besar telah terjadi. Evelyn mengambil kesempatan untuk mendorong Julian palsu itu dan mengambil pakaiannya untuk memakainya. Tetapi saat itu juga, Julian palsu dengan paksa mendorong Evelyn jatuh lagi. Jangan pedulikan dia tidak bisa masuk dengan tingkat kultivasinya. Evelyn buru-buru menggelengkan kepalanya, tidak, Julian, yang penting adalah Rumei masih wakil kanselir agung Kekaisaran Viser. Dia pasti memiliki sesuatu yang penting untuk dikatakan jika dia meminta audiensi. Anda tidak bisa menolak masuknya, jika tidak Anda akan kehilangan lebih banyak dukungan. Pada saat ini, Julian palsu, yang sudah diliputi nafsu, tidak peduli dengan hal lain. Sang Dewi telanjang, jadi tentu saja dia harus mengambilnya terlebih dahulu. Namun, tepat ketika ia hendak menaiki Evelyn, terdengar suara dentuman keras di luar gerbang istana yang tertutup rapat. Dalam sekejap, gerbang istana yang tadinya tak tertembus, diperkuat dengan formasi barisan, runtuh dengan deru yang memekakkan telinga. Julian yang marah berbalik dan meraung. Berani-beraninya kau menerobos masuk ke kamarku. Apakah kau memberontak? Ia tiba-tiba terhenti, karena makhluk yang menerobos masuk bukanlah hanya Rumei, tetapi sekelompok besar orang. Ini termasuk tidak hanya Raja Perang dan Marsal Kekaisaran, tetapi juga Vivan, yang telah mengundurkan diri dari semua jabatannya. Lebih penting lagi, pemimpin kelompok pejabat tinggi Kekaisaran ini bukanlah Rumei, tetapi seorang dewi misterius berjubah putih salju, wajahnya tertutup kerudung, namun memiliki kecantikan yang memesona. Ia diselimuti cahaya ungu keemasan yang samar, seperti seorang gadis surgawi sejati yang turun ke bumi, kehadirannya saja sudah sangat indah. Setelah beberapa saat terdiam karena terkejut, Evelyn, yang telah ditahan, tiba-tiba berteriak, segera mendorong Julian palsu itu menjauh. Dalam keputusasaan, dia membungkus dirinya dengan lapisan cahaya warna-warni, menutupi tubuh telanjangnya, dan dengan tergesa-gesa meringkuk di sudut tempat tidur emas. Melihat pemandangan itu terjadi, para pejabat tinggi Kekaisaran Julian, yang dipimpin oleh Dewi berjilbab, sangat terkejut. Mereka bahkan tidak perlu berpikir untuk mengetahui apa yang sedang terjadi. Namun, mereka tidak pernah membayangkan bahwa Kaisar Viser, yang selalu begitu setia dan teguh dalam cintanya kepada istrinya, akan melakukan tindakan memalukan seperti itu terhadap Evelyn. Tidak, ini bukan Julian, ini tidak mungkin gaya Kaisar Viser. Lagi pula, sejak pria ini muncul secara misterius, setiap gerakannya telah meniru Kaisar Viser dengan sempurna, namun perilakunya pada dasarnya berbeda. Bahkan, penipu ini telah menimbulkan kecurigaan mereka, tetapi karena menghormati otoritas Julian dan persahabatan mereka, mereka tidak terlalu memikirkannya. Namun sekarang, setelah melakukan hal seperti ini, pria ini telah benar-benar menghancurkan citra agung Kaisar Viser di benak mereka. Oh, jadi dia sudah bersiap-siap. Setelah hening sejenak, Dewi misterius berkerudung putih itu terkekeh. Sejauh yang saya tahu, Evelyn adalah anggota keluarga Kaisar Viser. Mungkinkah Kaisar Viser kita begitu tidak sabar, begitu sembarangan, begitu buas, sehingga dia bahkan tidur dengan saudara perempuannya sendiri? Mendengar ini, para pejabat tinggi Kekaisaran Viser di belakangnya mulai berbisik di antara mereka sendiri. Sudah kubilang orang ini tidak seperti Kaisar Viser kita, tapi kalian tidak percaya padaku. Ya, Kaisar Viser telah berbagi hidup dan mati dengan kita. Kita tahu karakternya sejak lama, bukan? Sialan, orang ini jelas-jelas menyamar sebagai Kaisar Viser kita. Dia benar-benar bejat. Dari tindakannya sejak kembali, aku sudah melihat beberapa petunjuk, tapi aku belum punya bukti konkret. Bunuh dia. Aku ingin melihat makhluk macam apa dia, berani datang ke Kekaisaran Jiangsu kita dan menyamar sebagai Kaisar Viser. Mendengar diskusi para tokoh berpengaruh, Julian palsu itu menjadi sangat marah. Dia merentangkan tangannya, dan seberkas cahaya jutaan warna yang mengerikan meletus, auranya yang menakutkan dan kuat menyerbu ke arah para tokoh berpengaruh itu. Tetapi pada saat itu, dengan lambaian lembut tangan dari Dewi berjubah putih misterius di depan, perisai cahaya ungu emas dengan cepat menyelimuti para pejabat tinggi Kekaisaran di belakangnya, langsung membelokkan berkas cahaya jutaan warna yang mendekat. Memanfaatkan kesempatan ini, Julian palsu itu mengenakan pakaiannya dan dengan marah menunjuk ke semua makhluk hidup. Rumei, berani-beraninya kau. Kau berani menerobos masuk ke dojoku tanpa izinku. Apakah kau menghormatiku sebagai gurumu? Menghadapi teguran itu, Rumei melangkah maju dengan menantang, menatapnya dengan dingin. Tuan, sepertinya Anda telah mempermalukan diri sendiri. Apa maksudmu? Julian palsu itu meraung marah, apakah kau meragukanku? Tidak, dan aku tidak akan berani. Rumei mencibir, hanya saja penjaga kiri ini dan kau. Dia terluka, aku sedang menyembuhkannya. Julian palsu itu segera menyela Rumei dengan keras. Oh, Rumei mengangguk penuh arti, menyembuhkannya di tempat tidur, dan kau bahkan menelanjanginya dan menahannya untuk menyembuhkannya. Mendengar ini, para ahli kekaisaran tingkat tinggi yang hadir serentak menatapnya dengan marah. Kau,
Julian palsu itu tampak benar-benar terbongkar, menunjuk tajam ke arah Rumei. Mungkinkah aku tidak menyembuhkan lukamu seperti ini sebelumnya? Kau menyembuhkan lukaku, tetapi kau tidak menyuruhku melepas pakaianku. Tatapan Rumei tertuju pada Evelyn dengan penuh minat. Penjaga Agung Zuo, luka apa yang kau derita sehingga tuanku harus menyembuhkanmu seperti ini? Kata-kata itu langsung membuat Evelyn, yang meringkuk seperti bola, merasa sangat malu hingga ingin mencari celah di tanah untuk bersembunyi. Rumei, penipu Julian tiba-tiba meraung, apa sebenarnya yang kau inginkan? Siapa wanita bertopeng yang kau bawa ini? Apakah kau ingin memberontak? Mendengar ini, Rumei hendak berbicara ketika dihentikan oleh Dewi Misterius berjubah putih di depan kelompok itu. Melangkah 2 langkah perlahan ke depan, Dewi Misterius berjubah putih itu memandang penipu Julian seolah-olah dia adalah badut. Lumayan, kau cukup pandai berakting. Jika aku bukan tiruan dari yang asli, mungkin aku tidak akan bisa membedakannya. Kau, penipu Julian menunjuknya dengan marah, kau ini apa sih, berani-beraninya bicara omong kosong di depanku. Kau ingin tahu siapa aku? Dewi Misterius berjubah putih itu terkekeh, baiklah, lepaskan pakaianmu, biarkan nenek ini menyembuhkan lukamu dulu, setidaknya untuk mengungkapkan wujud aslimu, kan? Mendengar ini, Julian si penipu gemetar, secara naluriah mundur beberapa langkah, seolah-olah menghadapi musuh yang tangguh. Bab 3842, Membongkar Pemalsuan. Saat Dewi Misterius berjubah putih perlahan mendekat, Julian palsu tiba-tiba meraung. Saudara-saudara, aku adalah Kaisar Visser kalian. Kita pernah bersaudara yang berbagi hidup dan mati, dan kalian adalah makhluk yang paling kupercayai. Apakah kalian juga akan memberontak melawanku bersama wanita yang tidak diketahui asal-usulnya ini? Mendengar ini, para raja perang dan marsal yang hadir saling bertukar pandangan bingung, tetap tidak terpengaruh. Mereka tentu menghormati Julian, hampir menganggapnya sebagai dewa. Tetapi ini bukan karena nama, kekuatan, atau status Julian, melainkan karena caranya yang benar dan tidak konvensional. Sebaliknya, penipu ini, sejak kembali ke berbagai alam, meskipun ia meniru penampilan dan kebiasaan Julian, tindakannya menyimpang dan sama sekali berbeda dari Julian yang asli. Singkatnya, penipu ini, dalam waktu singkat sejak kembali, telah menghancurkan citra yang telah dibangun Julian dengan susah payah dengan kebodohan dan tindakan anehnya. Melihat bahwa tidak ada yang membelanya, Julian palsu dipenuhi dengan kesedihan dan kemarahan. Baiklah, sepertinya kalian semua telah merencanakan ini. Kalian semua bergabung untuk merebut kekuasaan di Kekaisaran Visser. Kalian, sebenarnya siapa kamu? Pada saat ini, Lionel tiba-tiba berteriak dingin, apakah kau kenal Yan Fei? Apakah kau kenal Spiros? Apakah kau kenal Laken? Menghadapi pertanyaan-pertanyaan ini, wajah Julian palsu itu berkedut, dan dia perlahan mundur beberapa langkah. Tentu saja dia mengenal orang-orang ini, tetapi dia belum sempat mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi antara Julian dan mereka, jadi baginya, tindakan terbaik adalah tetap diam. Selama dia tidak benar-benar membongkar dirinya sendiri, mereka tidak akan berani melakukan apapun padanya, lagi pula, otoritas Julian di berbagai alam tidak dapat disangkal. Tepat saat itu, di belakang Julian palsu, Evelyn tiba-tiba berbicara. Kau bukan Julian, siapa kau? Sambil berbicara, dia tiba-tiba menyerang punggung Julian palsu itu dengan pukulan telapak tangan. Tiba-tiba, Julian palsu menghindar dan segera membalikkan keadaan, mencekik Evelyn dan menunjuk ke arah Rumei dan yang lainnya. Lebih baik kalian jangan mendekat, atau aku akan langsung membunuhnya. Melihat penyamaran Julian palsu telah terbongkar, kelompok ahli sihir kekaisaran, yang dipimpin oleh Rumei dan Lionel, mendekat perlahan, niat membunuh mereka sangat terasa. Jangan mendekat, Julian palsu meraung marah, atau aku akan membunuhnya. Siapa kau? Evelyn, yang sedang disandera, berteriak marah. Sudah kubilang, aku Julian. Julian palsu berteriak histeris. Kalian bisa menggunakan kekuatan supernatural apapun untuk melihatku. Aku hanya kehilangan banyak ingatan sementara karena terluka. Apa? Hanya karena itu, kalian semua ingin memberontak, semua mengira aku penipu. Mendengar ini, Evelyn perlahan menutup mata indahnya. Tidak, dia bukan Julian. Julian yang asli tidak akan memperlakukannya seperti ini. Tetapi menghadapi wajah ini, dia tidak bisa menemukan alasan untuk menyamar sebagai dirinya. Tepat saat itu, Dewi Misterius berjubah putih perlahan melambaikan tangannya, menghentikan para pendekar yang mendekat di belakangnya. Melihat Julian palsu itu lagi, Dewi Misterius berjubah putih itu bertanya, apakah kau diutus oleh Wuji atau Gusen? Jika kau mengaku dengan jujur, aku bisa menjamin nyawamu. Mendengar ini, Julian palsu itu menengadahkan kepalanya dan tertawa terbahak-bahak. Kau tidak pantas. Aku adalah penguasa semua alam, kaisar tertinggi yang melahirkan takdir semua makhluk hidup. Aku adalah Julian. Sambil berbicara, ia menatap tajam Dewi Misterius berjubah putih itu. Kau benar-benar berpikir aku tidak tahu siapa dirimu. Tubuh palsumu itu hanyalah Daofu, bukan? Kau adalah yang pertama dari 9 pendiri kekosongan, pelaku sebenarnya yang memperbudak berbagai alam kita. Percayalah, kau bukan siapa-siapa. Hari-hari baikmu sudah dihitung, akhir sudah dekat. Jika kau berbalik sekarang, kau mungkin masih bisa menghindari malapetaka. Jika kau bersikeras mengikuti jalanku, kau pada akhirnya akan binasa, jiwamu akan tercerai-berai.
Melihat Julian palsu yang histeris, Dewi misterius berjubah putih itu perlahan melepaskan kerudungnya, memperlihatkan wajah yang sangat cantik. Benar, dia adalah roh lonceng. Bisa dikatakan roh lonceng bukan lagi roh Daofu, tetapi individu yang mandiri. Melihat wajah roh lonceng yang cantik memukau, mata Julian palsu langsung melebar. Ia tidak pernah membayangkan bahwa kecantikan yang tak tertandingi seperti itu tersembunyi di dalam berbagai alam ini. Dengan penampilan seperti itu, dia bisa dengan mudah mengalahkan semua roh wanita yang hadir, termasuk Evelyn, yang telah dia sandera. Kau mungkin bertanya-tanya mengapa leluhur dari semua alam belum ikut campur ketika kau begitu sombong dan mendominasi di Kekaisaran Viser. Kata roh lonceng dengan penuh minat, tangannya di belakang punggung. Bahkan dengan hancurnya jaring surgawi dan jatuhnya dua orang suci langit dan bumi, Hunyuan Wuji belum melakukan satu gerakan pun. Pada titik ini, roh lonceng tersenyum tipis. Sebenarnya, kau bukannya tidak menyadari keberadaan Hunyuan Wuji, kau hanya tidak tahu bahwa aku telah menunggumu selama ini. Sayangnya, kau terlalu bodoh dan tolol. Meskipun kau bisa meniru penampilan asliku, mengetahui beberapa hal tentangnya, dan secara akurat menceritakan masa lalu dengan masing-masing saudaraku, kau telah mengabaikan kepribadian dan gaya asliku dalam melakukan sesuatu. Jika dia kembali ke semua alam, bahkan jika dia tidak menunjukkan dirinya untuk sementara waktu, dia pasti akan mengirim seseorang ke Hunyuan Wuji untuk memberitahu saya, karena Hunyuan Wuji adalah fondasi dari semua alam. Tapi kau berbeda. Roh lonceng melirik Julian palsu, yang wajahnya muram. Kau hanya berpikir untuk mengendalikan semua alam terlebih dahulu, lalu memaksa leluhur Hunyuan Wuji untuk ikut campur. Tapi aku benar-benar tidak menyangka bahwa kebodohanmu bahkan tidak akan menipu saudara-saudara dari berbagai alam ini. Setelah mendengar kata-kata roh lonceng, Julian palsu mengencangkan cengkeramannya di leher Evelyn. Karena kau begitu pintar, mengapa kau tidak membongkarku lebih awal? Mengapa menunggu sampai sekarang? Kami suka menonton monyet beraksi. Roh lonceng mengangkat bahu. Meskipun kau agak bodoh dan dungu, kau tetap monyet yang cukup menghibur. Baiklah, sangat baik. Julian palsu itu berkata dengan gigi terkatup, kalau begitu, aku akan mengatakan yang sebenarnya. Kau tidak bisa menahanku. Sekarang, semua ahli di atas tingkat kelima puncak ekstrim kecil di berbagai alam mematuhi perintahku. Bahkan jika kau mengetahuinya, apa yang bisa kau lakukan? Berapa banyak makhluk di berbagai alam yang akan percaya bahwa aku bukan Julian? Mendengar ini, Lionel, yang berdiri di samping, sangat marah. Mengapa membuang-buang kata dengannya? Bunuh saja dia. Saat dia berbicara, niat membunuhnya tiba-tiba melonjak, dan cahaya pedang melesat langsung ke arah Julian palsu itu. Pada saat itu, tubuh Julian palsu itu tiba-tiba meledak dengan energi Dao yang mengerikan, langsung memenuhi seluruh istana. Di bawah dampak kuat energi Dao yang mengerikan itu, hampir semua Raja Perang dan Marsekal kecuali roh lonceng dan Rumei terlempar. Memanfaatkan kesempatan ini, Julian palsu itu menculik Evelyn dan menghilang dalam sekejap. Daofu, biar ku katakan padamu, secerdas apapun dirimu, kau tak bisa menghentikan kami mengendalikan berbagai alam. Jika itu terjadi, aku akan membuatmu menyesal telah mati. Raungan Julian si penipu bergema dari dalam istana saat energi Dao yang tak terhitung jumlahnya menghilang. Tepat ketika Lionel dan Raja Perang serta Marsekal lainnya bersiap untuk mengejar, mereka dihentikan oleh roh lonceng. Kita masih bisa mengejar sekarang, kata Vivan buru-buru. Tidak perlu mengejar, kata roh lonceng dengan suara berat, bersiaplah untuk perang besar di berbagai alam. Mendengar ini, Raja Perang dan Marsekal yang hadir semuanya terkejut. Perang besar lain di berbagai alam akan segera pecah, berapa banyak nyawa yang akan hilang. Terlebih lagi, para ahli di atas tingkat kelima puncak ekstrim kecil dari berbagai alam telah ditipu oleh si penipu, bagaimana mungkin mereka bereaksi begitu mudah. Namun mereka tetap tidak mengerti mengapa, mengingat kekuatan roh lonceng, dia bisa dengan mudah menahan penipu itu, jadi mengapa dia membiarkannya pergi. Apakah ada alasan lain di balik ini? Bab 3843, Marsekal Agung Pixparok. Di dunia gelap, alam kacau, di dalam bekas kuil kekacauan, sebuah drama menggelikan namun tak berdaya sedang berlangsung. Sosok berkepala babi dan bertubuh manusia, mengenakan jubah ungu, berdiri dengan angkuh di atas sebuah platform tinggi. Menghadap para pejabat tinggi kekacauan yang kembali, ia berdiri dengan tangan di pinggang, ekspresi puas di wajahnya. Oh, Marsal ini mengira kalian bisa tinggal di tanah tandus selamanya, tapi aku tidak menyangka akan dikirim kembali lagi. Roda keberuntungan memang berputar, hahaha. Dihadapkan dengan ejekan pria berkepala babi itu, para pejabat tinggi kekacauan yang hadir tidak berani berbicara, kepala mereka tertunduk, dipenuhi dengan kemarahan yang pahit. Sekarang kalian telah kembali ke dunia gelapku, kalian harus mematuhi aturannya. Pria berkepala babi bertubuh manusia itu berkata, tangan di pinggang, seolah sedang memberi ceramah. Jangan lupa, kakakku mempercayakan dunia gelap kepadaku. Aku adalah Dao Surgawi di sini, penguasa tempat ini. Siapapun yang memberontak terhadapku berarti memberontak terhadap kakakku Julian, yang artinya mereka memutus hubungan mereka dengan kekaisaran dan seluruh alam seribu. Kemudian ia mondar-mandir beberapa kali, tangan di pinggang. Tidak peduli seberapa kuat, seberapa hebat, atau seberapa tinggi statusmu sebelumnya, sekarang setelah kau kembali ke dunia kegelapanku, naga harus meringkuk, harimau harus bersembunyi.
Jangan selalu mencoba membuat masalah untukku. Menghadapi kata-katanya, para anggota berpangkat tinggi klan kekacauan perlahan menutup mata mereka. Mereka semua memikirkan ungkapan yang sama, seekor harimau yang jatuh ke padang rumput diintimidasi oleh anjing, bukan, oleh seekor babi, dan babi yang sangat pantas mendapatkannya. Hei, siapa di sana? Pria berkepala babi berbadan manusia itu tiba-tiba berteriak dengan angkuh, ketua klan kekacauan, keluarlah. Mendengar ini, Wu Tian, yang berdiri di barisan depan anggota berpangkat tinggi klan kekacauan, perlahan melangkah maju, membungkuk dengan hormat. Silakan berikan instruksi Anda, Marsekal Agung Babi Pipit. Oh, makhluk berkepala babi bertubuh manusia itu mengamati Wu Tian yang penuh hormat, matanya yang seperti babi melirik ke sana kemari. Kau mungkin tidak mengerti aturan di hadapanku. Saat berbicara dengan Marsekal Agung ini, kau harus berlutut. Mendengar ini, Wu Tian tiba-tiba mengangkat kepalanya, pipinya berkedut, dasar babi mati, kau sudah keterlaluan. Mendengar kata-kata, babi mati, Pig Sparrow langsung marah. Kelancaran, kau kurang ajar. Aku sudah bilang bahwa aku adalah penguasa dunia ke-8 ini. Begitu kau berada di wilayahku, siapapun kau harus mematuhi aturanku. Kau tidak berhak memanggilku dengan julukan itu. Hanya satu orang di seluruh alam seribu yang bisa memanggilku seperti itu, tapi orang itu bukan kau. Aku akan membuatmu berlutut. Jika tidak, aku bersumpah demi reputasi seumur hidup kakakku, aku jamin klan Chaosmu tidak akan mendapatkan satupun sumber daya kultivasi di dunia ke-8, dan kau bahkan tidak akan melihat satupun binatang iblis. Menghadapi ancaman kejam si pipit babi, Wu Tian terus memutar matanya. Namun, tepat saat dia hendak berlutut, para anggota berpangkat tinggi klan Chaos di belakangnya langsung panik. Wu Tian, kau tidak boleh berlutut. Berlututmu adalah pengkhianatan terhadap martabat klan Chaos kita. Ketua klan, kau tidak boleh berlutut. Kita tidak boleh kehilangan martabat klan Chaos kita di depan si babi ini. Si pipit babi ini hanyalah seorang penindas, memanfaatkan kekuasaan tuannya. Bahkan Kaisar Viser pun tidak pernah membuatmu berlutut. Siapakah si pipit babi ini? Kita adalah klan Chaos yang perkasa, terkenal di seluruh alam semesta. Bahkan sekarang, meskipun Kaisar Viser telah menghukum kita, harga diri kita tetap terjaga. Wu Tian, kau adalah salah satu dari 13 Raja Perang Agung Kekaisaran. Si pipit babi ini hanyalah Marsekal Agung Dunia ke-8. Tidak perlu memperhatikannya. Mendengar suara-suara marah dari para anggota berpangkat tinggi klan kekacauan, Wu Tian menarik napas dalam-dalam. Diam kalian semua, bukankah kalian sudah membuat cukup banyak masalah? Mendengar ini, para anggota berpangkat tinggi klan kekacauan serentak terdiam. Baru kemudian sang pencerah perlahan mengangkat jari dan menunjuk ke arah Pig Sparrow. Dasar babi mati, kau mungkin sudah lama menunggu momen ini, bukan? Pig Sparrow langsung tertawa terbahak-bahak, anak baik, cepat berlutut. Jika kau berlutut, aku jamin aku akan memberikan sumber daya terbaik untuk klan kekacauanmu, aku tidak akan pernah memperlakukanmu dengan buruk. Wu Tian menggelengkan kepalanya sambil tersenyum masam, lalu perlahan berlutut dengan satu lutut. Kepala klan Wu Tian dari klan kekacauan memberi hormat kepada penguasa dunia ke-8, Marsekal Agung Pig Sparrow. Mendengar ini, Pig Sparrow sangat gembira, tertawa terbahak-bahak, Wu Tian, akhirnya kau berlutut di hadapanku, kau berlutut, hahaha. Melihat Pig Sparrow yang bodoh itu, Wu Tian bertanya tanpa daya, apakah itu cukup? Ketulusanmu saja tidak cukup, kata Pig Sparrow tiba-tiba, aturan di sini adalah siapapun yang berada di bawahku harus berlutut dengan kedua lutut dan bersujud kepadaku. Kita bersaudara baik, jadi aku tidak akan membuatmu bersujud. Berlutut dengan kedua lutut saja sudah cukup, bagaimana? Wu Tian terkejut, lalu mengangkat kepalanya, dasar babi mati, kau benar-benar sudah keterlaluan. Bermain-main saja sudah cukup. Akan kukatakan lagi, kau tidak bisa memanggilku seperti itu, teriak Pig Sparrow dengan garang, Wu Tian si penjahat, biar kukatakan padamu, klan kekacauanmu telah dihukum dan dibawa kembali. Sekarang aku bisa memperlakukanmu seperti makhluk lain di dunia ke-8, atau aku bisa mengurungmu seperti tahanan. Berikan aku sedikit harga diri, mengingat hubungan kita di masa lalu, setidaknya kau harus mengabulkan permintaanku yang kecil, lagi pula, aku sudah menginginkan ini sejak lama. Wu Tian terdiam, lalu menggelengkan kepalanya dengan senyum masam. Aku tak bisa berlutut, aku bahkan belum pernah berlutut di hadapan Kaisar Viser, aku sudah cukup menunjukkan rasa hormatku padamu. Bukankah kita bersaudara? Pig Sparrow menatapnya dengan mata babi dan berkata, jika kita bersaudara, maka tunjukkan rasa hormatmu padaku, aku jamin klan Chaosmu akan hidup lebih nyaman di dunia ke-8 daripada di tempat lain. Wu Tian menghela napas ringan, baiklah, aku akan mengerahkan seluruh kekuatanku hari ini, karena benar-benar diintimidasi olehmu, dasar babi mati. Saat dia berbicara, tepat ketika dia hendak perlahan berlutut dengan kaki lainnya, di luar aula, kilatan cahaya ungu keemasan langsung menyapu Wu Tian yang hendak berlutut. Kemudian, cahaya ungu keemasan itu berkedip dan muncul di belakang Pig Sparrow di platform tinggi. Dengan geraman, Zuk mengerutkan kening. Dasar bocah kecil, mencoba menghindar. Berlututlah sekarang juga, atau aku benar-benar tidak akan menunjukkan belas kasihan padamu. Tepat setelah dia selesai berbicara, suara gedebuk keras bergema di belakangnya saat sebuah kaki besar menghantam pantatnya, membuatnya terlempar dari platform.
Terguling menuruni peron, burung pipit babi bergegas berdiri, meraung marah, siapa yang berani tidak menghormati marsekal ini? Tetapi ketika dia melihat tempat dia berdiri, dia membeku karena terkejut. Bukan hanya dia, tetapi juga Wutian dan anggota berpangkat tinggi lainnya dari klan Chaos langsung terlihat terkejut. Bab 3844, apakah akan diterima? Di atas panggung tinggi muncul sesosok roh laki-laki tampan yang asing, mengenakan jubah hitam, rambut panjangnya bergerak tanpa tertiup angin. Ia dikelilingi oleh pancaran suci, memancarkan keagungan yang luar biasa. Setelah beberapa saat terdiam karena terkejut, si pipit babi tiba-tiba meraung dengan ganas, setan macam apa yang berani memprovokasi aku di dunia kegelapanku? Si pipit babi, berhenti. Wutian segera menghentikan si pipit babi dari menyerang. Kemudian, menatap tajam roh laki-laki berjubah hitam di panggung, ia perlahan melangkah 2 langkah ke depan dan segera membungkuk dengan hormat. Junior Wutian memberi salam kepada Senior Reon. Mengikuti isyaratnya, para anggota berpangkat tinggi klan Chaos yang terkejut juga membungkuk memberi salam. Salam, Senior Reon. Melihat ini, si pipit babi yang sebelumnya marah menjadi benar-benar bingung. Tidak, siapa nama orang ini? Reon, kedengarannya sangat aneh bagiku. Ia kemudian menatap tajam roh laki-laki berjubah hitam tampan di panggung, namamu Reon, apakah kau yakin bukan 49? Roh laki-laki berjubah hitam tampan itu mengabaikan Pix Sparrow dan berkata kepada Wutian, suruh orang-orangmu turun, aku ada urusan penting yang harus dibicarakan. Wutian terkejut, lalu berbalik dan mengedipkan mata, dan semua anggota berpangkat tinggi klan kekacauan meninggalkan aula. Pada saat itu, roh laki-laki berjubah hitam tampan itu melambaikan tangannya, dan cahaya suci segera menyelimuti seluruh kuil kekacauan. Baru kemudian, di bawah tatapan takjub Pix Sparrow, dia perlahan menuruni tangga. Dasar babi sialan, kau sangat kuat. Bahkan Wutian harus berlutut di hadapanmu. Mendengar ini, Pix Sparrow gemetar hebat, tidak, ini, kau. Berlututlah, roh laki-laki berjubah hitam tampan itu tiba-tiba berteriak. Pix Sparrow mendengus dan segera membalas, siapa kau sebenarnya? Di semua alam ini, selain bosku, tidak ada yang bisa membuatku berlutut. Gelombang. Dia tidak bisa menyelesaikan kalimatnya karena menghadapi tatapan tajam roh laki-laki berjubah hitam tampan itu, dia merasakan ketakutan yang belum pernah dia alami sebelumnya. Ketakutan ini agak familiar, namun juga sangat aneh. Kau mau berlutut atau tidak? Tanya roh pria berjubah hitam yang tampan itu. Si babi pipit benar-benar bingung. Pada saat ini, Wutian buru-buru mengedipkan mata padanya. Cepat berlutut, nak, kau mau mati. Ini adalah dewa pertapa yang bahkan dihormati oleh Kaisar Viser. Mendengar pengingat ini, si babi pipit, yang awalnya tidak ingin tunduk, segera mengubah sikapnya dan tertawa canggung. Oh, siapa yang kita temui di sini? Dia adalah seorang master pertapa yang setara dengan bosku. Kalau begitu berlututlah, anggap saja kau berlutut kepada bosku. Berlutut, kau harus berlutut. Kekagumanku kepada bosku seperti sungai yang meluap, tak ada habisnya. Kemudian dia melontarkan sanjungan yang deras, seolah tak ada habisnya. Pria berjubah hitam yang tampan itu, tidak tahan lagi dengan omelan menjengkelkannya. Dia meraih kepala babi itu dan membantingnya ke bawah, memaksanya berlutut. Si babi pipit mencoba melawan, tetapi mendapati dirinya tak berdaya setelah dipaksa berlutut. Jadi, dengan ekspresi yang selalu kesal dan menggelikan, dia tampak teraniaya sekaligus konyol. Melihat ini, Wutian tak kuasa menahan tawa. Masih saja tidak tahu malu. Bocah tampan berjubah hitam itu memutar matanya ke arah si pipit babi yang berlutut, lalu perlahan berjalan di belakangnya dengan tangan di belakang punggung. Kau tampak bahagia seolah-olah telah menikahi seorang istri ketika kau membuat Wutian berlutut di hadapanmu. Apa, kau tidak bahagia berlutut sekarang? Tidak, kata si pipit babi dengan kesal, hanya saja posisiku sebagai penguasa dunia kegelapan, Marsekal Agung, diberikan kepadaku secara pribadi oleh kakakku Julian. Karena senior. Kalau begitu, kau bukan lagi penguasa dunia kegelapan, Marsekal Agung. Bocah tampan berjubah hitam itu dengan tegas menyela perkataannya, mulai saat ini, aku akan melumpuhkanmu hingga menjadi babi mati. Mendengar ini, mata babi si pipit melebar karena marah. Kau tidak berhak. Selain kakakku, tidak ada seorang pun. Dia tidak bisa menyelesaikan kalimatnya karena dia menyadari bahwa bocah tampan berjubah hitam yang telah berbalik kepadanya sebenarnya sedang mengubah penampilannya. Hal ini membuat Wutian, yang hendak memohon belas kasihan, melebarkan matanya karena terkejut. Beberapa kilatan cahaya ilahi dari sumber dao muncul, dan bocah tampan berjubah hitam itu muncul dengan wajah yang lebih sempurna, tampan, dan berwibawa. Kau, si pipit melihat pemandangan ini seolah-olah dia melihat hantu muncul di siang bolong. Julian, Kaisar Viser, Wutian juga mundur beberapa langkah karena terkejut. Julian, yang telah kembali ke penampilan aslinya, menatap si pipit dengan ekspresi main-main. Apakah aku berhak memecatmu? Mendengar itu, Pix Sparrow gemetar seluruh tubuhnya, lalu dengan bersemangat mencoba berdiri, hanya untuk mendapati dirinya masih di penjara. Dalam keputusasaan, dia buru-buru tertawa dan berteriak, kakak, kau akhirnya kembali. Aku sangat merindukanmu.
Sebelum dia selesai berbicara, Julian menjentikkan jarinya, membungkamnya. Diam dulu, atau kau akan membuatku gila. Julian menatapnya tajam, lalu mengalihkan pandangannya ke Wu Tian. Menghadapi tatapan yang menusuk jiwa ini, Wu Tian segera menundukkan kepalanya karena takut. Kau telah berubah. Julian tiba-tiba berbicara. Pipi Wu Tian berkedut, itu karena aku tidak mendisiplinkan mereka dengan benar, menyebabkan klan Chaos menjadi sombong dan mendominasi, melakukan bencana besar. Kami, klan Chaos, menerima hukuman Kaisar Viser dengan sepenuh hati. Mendengar ini, Julian, dengan tangan di belakang punggungnya, perlahan mendekati Wu Tian. Apa, kau pasrah pada takdir? Wu Tian terkejut, mundur 2 langkah lagi. Sudah kubilang, aku akan menata ulang klan Chaos dengan benar, dan di masa depan, aku akan meraih pahala besar, memungkinkan klan Chaos untuk kembali ke tanah gersang dengan bermartabat. Menata ulang. Julian menyipitkan matanya. Bagaimana rencanamu untuk menata ulang mereka? Apakah kau akan membujuk mereka dengan kata-kata tulus, mengajari mereka jalan, atau, seperti sebelumnya, mengambil alih semuanya untuk mereka sendiri, mencoba memengaruhi seluruh klan? Menghadapi kata-kata Julian, Wu Tian tiba-tiba terdiam. Julian menatap Wu Tian dalam-dalam, lalu perlahan berbalik dengan tangan di belakang punggungnya. Jika pelajaran ini hanya mengajarkanmu rasa bersalah, maka aku benar-benar merasa kasihan pada Dancing. Dia merencanakan dan bersekongkol dengan sangat teliti, mengorbankan nyawa yang tak terhitung jumlahnya di berbagai alam, namun dia bahkan tidak bisa mengangkat anggota klan Chaos yang lemah sepertimu. Mendengar ini, Wu Tian tiba-tiba mengangkat kepalanya, Kaisar Viser. Jangan panggil aku Kaisar Viser. Julian tiba-tiba berbalik, menatap langsung ke arah Wu Tian, aku tidak pernah menyukai gelar itu, dan aku tidak pernah mengizinkanmu memanggilku seperti itu. Tentu saja, penipu yang mengusir seluruh klan Chaosmu itu sangat menikmati gelar itu, sanjungan, semua orang menyukainya. Penipu. Mendengar 3 kata ini, Wu Tian, ditambah dengan perubahan cara sapaan Julian, tampaknya langsung mengerti sesuatu, dan tiba-tiba bergegas ke depan Julian. Viser, Julian, apakah kau mengatakan bahwa yang disebut Kaisar Viser di kuil cahaya emas hanyalah seorang penipu? Jawab satu pertanyaanku dulu. Julian menatap Wu Tian dengan tenang, jika yang disebut Kaisar Visermu itu ingin memusnahkan seluruh klan Chaosmu di kuil cahaya emas, dan bahkan menuntut agar kau, Wu Tian, bunuh diri, apakah kau akan menerimanya? Bab 3845, Pengajaran Praktik Langsung. Mendengar ini, Wu Tian terdiam lama. Julian perlahan mengelilinginya sekali, izinkan saya memberi Anda kesimpulan. Anda, meskipun akan merasakan kesedihan, kebencian, dan kengganan, pada akhirnya akan menerimanya. Pipi Wu Tian berkedut, dan dia menarik napas dalam-dalam. Mungkin, faktanya, dosa dan kekejaman yang dilakukan oleh klan Chaos di berbagai alam sudah cukup untuk membenarkan pemusnahan klan 10 kali lipat. Inilah dirimu yang sebenarnya. Julian menunjuk Wu Tian, seorang calon pembangkit tenaga dengan pemahaman yang sangat kuat tentang gambaran besar, perbedaan yang jelas antara benar dan salah, namun terlalu terikat oleh emosi. Mendengar ini, Wu Tian tampak terkejut. Izinkan saya memberi Anda penilaian lebih lanjut. Julian berkata, kata demi kata, merencanakan tanpa ketegasan, jujur tetapi kaku, ambisius tetapi terikat oleh sentimen klan, bersedia mengorbankan diri untuk kebaikan yang lebih besar. Strategis tetapi tidak keras kepala, kejam tetapi ragu-ragu, ketidakpedulian seperti wanita, terlalu hitam putih. Setelah mendengar penilaian Julian, Wu Tian perlahan menutup matanya. Dia tidak pernah menganggap dirinya sebagai penguasa yang tegas dan kejam, terutama dibandingkan dengan Julian, mereka sama sekali tidak berada pada level atau ranah yang sama. Dia hanya ingin melindungi klan kekacauan dan menjaga mereka tetap aman. Namun, jalan kultivasi penuh dengan bahaya, dunia di mana yang kuat memangsa yang lemah. Ras mana yang, puas dengan kehidupan miskin dan mudah, dapat lolos dari kehancuran. Jalan kultivasi menentang langit, melawan arus, berdiam diri berarti tertinggal. Ini berlaku untuk seluruh ras, sekte, garis keturunan, bahkan ruang atau dunia. Melihat keheningan seperti gunung yang menyelimuti Wu Tian, Julian menceritakan rencana Dancing untuk mengasahnya. Ini termasuk skema kejam Dancing, rencana licik, dan bahkan kesediaannya untuk membayar harga berapapun. Ini juga termasuk harapan tulus Dancing, untuk menanggung aib itu sendiri dan memastikan Wu Tian menjadi penguasa paling kuat dan ambisius dalam sejarah klan kekacauan. Mendengar ini, Wu Tian merasa sangat bersalah dan berharap bisa menghilang ke dalam tanah. Bukankah kau menjadikan aku sebagai panutanmu? Julian menatap langsung ke arah Wu Tian. Baiklah, sekarang aku akan mengajarimu langkah demi langkah. Wu Tian terkejut. Apa maksudmu? Sebaiknya kau meninggalkan aula ini sekarang dan kumpulkan semua tokoh terkemuka klan Chaosmu di sini. Julian menatap langsung ke matanya. Aku jamin, bahkan jika kau, yang disebut Patriark Klan Chaos, telah menanggung semua kesalahan mereka dan mencegah kehancuran yang pantas mereka terima, masih banyak anggota Klan Chaos yang tidak menghormatimu. Kau lebih menyedihkan sebagai Patriark daripada seorang pengecut, seolah-olah kau dilahirkan untuk berhutang budi pada mereka. Wu Tian membuka mulutnya, lalu mengangguk getir. Ini adalah kesempatan sempurna untuk menegakkan otoritasmu, kata Julian, mengucapkan setiap kata dengan jelas. Begitu pemimpin klanmu mengeluarkan perintahnya, siapapun yang berani tidak datang akan dieksekusi tanpa ampun.
Dia menepuk bahu Wu Tian. Aku berhutang budi padamu, jadi kali ini aku akan menjadi kaki tanganmu dan mempertaruhkan nyawaku untukmu. Siapapun yang berani tidak menuruti perintah pemimpin klanmu akan kuserahkan padaku. Aku jamin kau akan melihat sisi lain dari dirimu. Mendengar ini, mata Wu Tian melebar. Tidak, tidak, kau. Bagaimana mungkin aku berani memerintahmu? Kalau begitu, mari kita katakan dengan cara lain, kata Julian perlahan. Anggap saja ini sebagai bantuan persaudaraan, lagi pula aku sudah lama tidak melatih ototku. Tidak, kata Wu Tian cemas, dengan statusmu, mengambil tindakan pribadi terhadap hanya seorang anggota klan kekacauan memang terlalu. Kau, Julian menunjuknya tanpa daya, lalu menggesturing dengan dagunya ke arah Pig Sparrow yang dipenjara. Karena kau tidak membiarkanku membantumu, aku akan menjadi dalang di balik semua ini dan membiarkan dia yang mengerjakannya. Mendengar ini, Wu Tian menatap Pig Sparrow dan berkata tanpa daya, dia sekarang adalah penguasa dunia kegelapan. Kau terlalu terpaku pada status dan posisi. Wajah Julian tiba-tiba gelap, bisakah kau membuang semua aturan dan peraturan terkutuk ini? Kau adalah Wu Tian, kau adalah harapan semua orang di klan kekacauan, kau pernah menjadi anggota klan kekacauan yang paling berani dan tak kenal takut, kecuali kau benar-benar ingin melihat seluruh klan kekacauan musnah. Menghadapi raungan Julian yang tiba-tiba, pipi Wu Tian berkedut, lalu dia perlahan mengepalkan tinjunya. Baiklah, terserah kau saja. Julian tidak banyak bicara, tetapi dengan santai mengangkat tangannya, dan si babi pipit yang sebelumnya dipenjara langsung ditarik mendekat. Bukankah kau penguasa dunia kegelapan? Sepertinya kau memiliki cukup banyak roh wanita cantik di bawah komandomu, dan kau pasti juga memiliki banyak jenderal yang setia dan gagah berani, bukan? Si babi pipit mengerang canggung, kakak, semua yang kumiliki adalah milikmu, dan aku seharusnya mengadakan pesta penyambutan untukmu. Kemudian, di bawah tatapan tajam Julian, dia langsung diam. Pilih sekelompok jenderal yang cakap dan gagah berani, kata Julian dengan suara tegas. Kalian akan memimpin mereka secara pribadi ke berbagai bagian klan kekacauan untuk membacakan perintah kepala klan kekacauan, pencerahan kekacauan, memberi mereka waktu 10 hari untuk mencapai kuil suci klan kekacauan. Mereka yang gagal tiba tepat waktu akan dieksekusi tanpa terkecuali. Menghadapi aura pembunuh Julian, si babi pipit merasakan ketakutan tiba-tiba tanpa alasan, menelan ludah, dan mengangguk tergesa-gesa. Julian mencengkeram kera babi pipit dan berbicara lagi, pada saat yang sama, siapkan 100.000 pasukan elit sebagai pengawal pribadi Chaos Enlightenment. 10 hari kemudian, lakukan pembantaian besar-besaran terhadap semua pasukan klan Chaos utama yang berani tidak mematuhi perintah Chaos Enlightenment. Babi pipit mengerang lagi dan mengangguk tergesa-gesa sekali lagi. Urusi dua hal ini dulu. Julian menyipitkan matanya dan berkata dengan suara berat, setelah menyelesaikan masalah dengan klan Chaos, aku punya tugas yang lebih penting lagi untukmu. Aku tidak punya banyak waktu untuk bercanda denganmu. Jika kau mengacaukan semuanya, kau tidak hanya akan kehilangan posisimu sebagai penguasa dunia kegelapan dan Marsekal Agung, bahkan gelar babi mati akan menjadi kenyataan. Setelah mengatakan ini, Julian mencengkeram babi pipit dan langsung melemparkannya keluar aula. Dengan jeritan, babi pipit segera terbang pergi. Melihat ini, Wu Tian buru-buru melangkah maju, ragu-ragu untuk berbicara. Jangan berpikir aku ikut campur dalam urusan klan kekacauanmu. Julian melirik Wu Tian, aku membawamu untuk menangani masalah penting lainnya, jadi sebelum kita pergi, klan kekacauan harus diselesaikan, dan wewenangmu harus ditegakkan. Kau, Wu Tian, bukan hanya patriark klan kekacauan, tetapi aku juga ingin kau menjadi tangan kananku, dan di masa depan, kau harus menjadi penguasa yang tegas dan cakap. Melihat aura Julian yang mendominasi, Wu Tian menarik napas dalam-dalam dan segera berlutut dengan satu lutut. Wu Tian pasti tidak akan mengecewakan harapan Kaisar Viser. Asteris Klang. Asteris suara keras tiba-tiba terdengar saat Julian meninju Wu Tian, membuatnya terpental. Salah nama. Mulai lagi. Julian meraung marah. Bersambung.